Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Kembali lagi bersama kami di podcast Posisi, podcast literasi demokrasi. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan relevan yang berjudul Ekspos Kinerja Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Sumadi selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Selamat pagi Bapak Sumadi. Pagi Mbak Rosa. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah agak pilek. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Sumadi untuk menyapa sahabat Bawaslu dimanapun yang sedang menyaksikan podcast hari ini. Terima kasih Mbak Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ketemu lagi di posisi podcast literasi demokrasi yang mana hari ini dalam episode P2H, Ekspos Kinerja Divisi Pencegahan Parmas dan Humas selama tahun 2025. Jadi divisi P2H nanti sudah melakukan apa saja di tahun 2025, nanti akan kita bahas secara ringan. Dan semoga sahabat Bawaslu dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat, jaga kesehatan karena di akhir-akhir hari ini cuaca lumayan ekstrim. Terima kasih Mbak Rosa. Terima kasih Pak. Baik sahabat Bawaslu, pada podcast kali ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana pencegahan berbasis data menjadi fondasi penting dalam pengawasan pemilu, sekaligus memperkuat kinerja antar lembaga serta mendorong partisipasi publik yang aktif. Pak Sumadi, kita mulai dari tugas utama Divisi Pencegahan nggih. P2H niku sebenarnya tugas-tugasnya apa saja nggih, Pak? Baik, terima kasih Mbak Rosa. Saya kira sahabat Bawaslu dimanapun berada sudah paham, sudah mengerti, bahkan sebagian sudah ikut andil di Bawaslu Kabupaten Sragen. Tentunya ketika masuk di Bawaslu Kabupaten Sragen, baik menjadi pengawas partisipatif maupun menjadi pengawas ad hoc, sudah paham, sudah tahu, bahkan sering mendengar P2H itu apa. Jadi P2H itu singkatan dari pencegahan Parmas dan Humas. Nah, fungsinya apa? Pencegahan Parmas dan Humas. Yang nomor satu adalah pencegahan. Jadi pencegahan di sini Bawaslu berperan aktif untuk melakukan pengawasan. Fungsinya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran yang mana mungkin terjadi pada saat tahapan maupun di non-tahapan. Nah, yang menjadi subjek dari pengawasan siapa? Satu adalah peserta pemilu, yang kedua adalah penyelenggara pemilu, dan yang ketiga adalah masyarakat umum. Bentuk dari pencegahan bisa saja nanti berupa satu surat himbauan. Himbauan ini berarti kepada instansi terkait, baik KPU secara penyelenggara maupun peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik maupun jajaran OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Sragen. Selain pencegahan berupa himbauan, ada juga sarper. Sarper itu kita mendapatkan data dari bawah, data kita olah, kita sinkronkan, hal-hal yang belum sinkron akan kita sarperkan kepada KPU yang mana nanti akan ditindaklanjuti oleh KPU sebagai eksekutor dalam menyelenggara pemilu. Selanjutnya adalah Parmas. Parmas dalam hari ini adalah partisipasi masyarakat. Tentunya partisipasi masyarakat itu sangat besar pengaruhnya pada Bawaslu karena pengawasan di lokal Sragen maupun di sekup nasional tidak mungkin Bawaslu mengawasi secara individu maupun secara kelembagaan karena dengan keterbatasan personil. Makanya perlu yang namanya partisipasi masyarakat untuk sebagai pengawas partisipatif. Yang selanjutnya adalah Humas. Humas ini dimanapun tahapan maupun tidak ada tahapan perannya sangat vital. Karena apa? Wajah kelembagaan secara menyeluruh mukanya ada di Humas. Humas akan aktif, berperan aktif menyosialisasikan pendidikan demokrasi. Apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu selama ini, semuanya akan diekspos. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung maupun secara daring yang ada di media sosial maupun website. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mbak Rosa. Jadi sangat banyak, mulai dari pencegahan, ikut andil masyarakat, bahkan sampai di publikasi di media sosial.
Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Sebagai divisi pencegahan, sejauh ini sudah berapa banyak surat imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen ya Pak? Baik, jadi mulai dari pencegahan yang mana berbentuk himbauan. Jadi surat himbauan dan kerjasama PKS, perjanjian kerjasama itu total ada 24. Lumayan banyak ya. 24. Nah, pembagiannya 1 MOU, 23 itu bentuknya perjanjian kerjasama. Harapannya dengan adanya MOU perjanjian kerjasama, program-program terkait dengan kinerja demokrasi nanti bisa dikolaborasikan dengan instansi terkait, khususnya yang sudah menjalin kerjasama, umumnya instansi yang ada di Kabupaten Sragen. Ada 23 plus 1 berarti ada 24. Selanjutnya terkait saran perbaikan atau sarper, berapa jumlah total sarper yang telah diberikan sampai saat ini ya Pak? Baik, jadi tadi perjanjian MOU tadi sudah, surat imbauan saya ulangi ya, surat imbauan itu ada 2 untuk dua-duanya ke KPU. Kalau sarper itu totalnya ada 5. Nah, himbauan dan sarper ini semuanya fokusnya ada di tahapan, karena di tahun 2025 kemarin ada tahapan. Tahapannya apa? Tahapannya PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kita himbauan terkait dengan pelaksanaan pleno untuk dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan mekanisme yang ada. Kalau sarper kita sarankan kepada KPU terkait data-data yang kita himpun dari bawah yang belum sinkron untuk dieksekusi oleh KPU. Baik. Bagaimana wujud nyata dari MOU tersebut di lapangan, Pak? Apakah hanya sebatas dokumen kerjasama atau sudah ada kegiatan teknis dan aksi nyata yang bersama? Ini, jadi MOU maupun PKS itu yang masih menjadi PR kita bersama, Mbak. Karena apa? Tindak lanjut dari MOU maupun PKS itu sebagian besar memang masih pasif. Tapi ada beberapa instansi yang sudah aktif, contoh yang sekolahan. Yang sekolahan itu kita sudah aktif komunikasi, bahkan kita sudah beberapa kali memberi materi. Baik dalam bentuk upacara rutinan hari Senin, maupun kita mengisi kegiatan yang ada di sekolahan-sekolahan. Maupun yang kerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak, atau mungkin apa ya namanya ya. Pokoknya PKK. Kita kemarin sudah komunikasi, bahkan di bulan kemarin kita sudah mendatangkan narsum dari pemberdayaan wanita perempuan itu dari Ibu Bupati selaku Ketua PKK Kabupaten Sragen. Nah, jadi masih ada PR beberapa yang memang kita komunikasinya harus kita aktifkan kembali. Bagaimana Divisi P2 menjaga ritme komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lain agar tidak terjadi sektor elektoral dalam kegiatan pengawasan pemilu? Jadi baik di masa tahapan maupun di non tahapan kita mencoba untuk komunikasi secara aktif. Jadi selain tidak ada tahapan kita silaturahim, selain itu kita juga diskusi terkait dengan demokrasi. Bagaimana evaluasinya terkait dengan pemilihan atau kita sebut pilkada di Kabupaten Sragen kemarin secara menyeluruh. Bagaimana suasananya, bagaimana masyarakat, apa yang paling rame, bagaimana ASN, itu kita komunikasikan. Supaya nanti ketika kita mendekati di 2029, hal-hal yang di pelajaran kemarin di 2024 itu bisa kita perbaiki di 2029. Jadi kita aktif. Sekarang kita masuk ke peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Ya. Pemilih pemula dan Gen Z merupakan basis suara yang besar. Melalui program Bawaslu Goes to School dan kampus, pesan utama yang paling ditekankan kepada pelajar dan mahasiswa. Oke, Mbak Rosa sudah memilih belum? Sudah, Pak. Sudah. Berarti kemarin pemilih pemula apa sudah ke berapa? Sudah kedua. Sudah kedua. Berarti Mbak Rosa ini salah satu sekretariatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Sragen yang masih single. Makanya saya tanya, Mbak Rosa itu pemilih pemula apa tidak? Ternyata sudah 2 kali ya. 2 kali. Sudah 2 kali. Jadi kita kembali ke pemilih pemula ya Mbak ya. Yang mana basisnya semuanya ada di sekolahan. Sekolahan menjadi salah satu subjek
perjanjian kerjasama. Nah, maka dari itu kita memang menjadi fokus utama kita ke generasi muda. Nah, kita masuknya bagaimana? Kita satu sosialisasi pada saat pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS itu adalah miniatur dari pemilu maupun pemilihan. Yang mana di situ itu juga ada satu calon. Yang kedua ada pemilih. Yang ketiga ada penyelenggara. Nah, ketiga komponen ini coba kita masuki supaya ritme perjalanannya nanti hampir sama sesuai dengan pemilu. Demokrasinya, hak pilihnya dijaga, hak-hak dan kewajiban calon itu kita beri masukan pada sekolah tersebut. Sehingga pelaksanaan pemilihan OSIS, ketua OSIS atau biasa disebut dengan Pilkates ya, itu bisa berjalan sebagai miniatur pemilu maupun pemilihan. Selain itu, jadi ada yang namanya satu program yang hari ini kalau tidak salah ada pelantikan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan keluarga pramuka. Jadi ada yang namanya Saka Adiasta. Dalam waktu dekat Saka Adiasta nanti kita akan membuka rekrutmen, open rekrutmen anggota, nanti menjadi anggota Saka Adiasta. Nah, setelah nanti peserta sudah kita rekrut, baru nanti kita jadwalkan, kita nanti ada pelatihan rutin. Pelatihannya melibatkan apa? Baik dari divisi pencegahan, dari divisi HPS, divisi PP, maupun dari divisi SDM. Nah, harapannya nanti pemilih pemula itu selain menjadi pemilih, juga menjadi kader pengawas yang mana peduli tentang regulasi pemilu, tidak ada kecurangan. Banyak ya Mbak ya? Iya, banyak sekali ya Pak. Terkait program pendidikan pengawas partisipatif atau P2P, berapa banyak masyarakat yang telah lulus mengikuti program pendidikan ini ya Pak? Jadi pendidikan pengawas partisipatif yang baru saja dilaksanakan kemarin oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana di breakdown di masing-masing kabupaten kota. Bawaslu Kabupaten Sragen yang tahap pertama itu lulus 36. 36 ya. Peserta 36 lulus semua. Dan di tahap 2 ada sekitar 8. Tahap 2 itu ada sekitar 8. Berarti 36 tambah 8 sudah 44. Tapi PR-nya bagaimana merawat alumni ini. Ini yang perlu memang butuh kerja ekstra. Berarti 44 ya Pak ya? 44 peserta. Apa harapan atau output konkret dari para alumni P2P tersebut nih Pak? Alumni P2P, harapan dari Bawaslu RI melalui provinsi di breakdown di Bawaslu Kabupaten Kota, harapannya itu nanti akan aktif sebagai perwakilan masyarakat, sebagai pilot project masyarakat untuk ikut aktif menjaga demokrasi dalam bentuk pengawasan. Selain Saka Adiasta, ada yang namanya P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif. Nah, ini nanti fungsinya sebenarnya sama. Jadi nanti ini yang langsung dari masyarakat sebagai pilot project, pengawasannya nanti harapannya itu akan kita pupuk terus. Nah, dari 44 itu harapannya nanti bisa melebar ke keluarga, bisa melebar ke lingkungan. Jadi nanti dari 24 itu harapannya nanti bisa menjamur, nanti banyak masyarakat-masyarakat yang secara pendidikan masuk, nanti akhirnya menjadi pengawas secara sukarela. Iya. Masuk ke Saka Adiasta pemilu nggih Pak. Bagaimana perkembangan Saka Adiasta saat pemilu saat ini Pak? Saka Adiasta, jadi kita tadi di depan sudah saya sampaikan, hari ini pelantikan di Kuarda di Provinsi Jawa Tengah. Itu berarti sebuah angin segar bahwasanya program nasional Saka Adiasta nanti akan sampai di RI. Nah, di Kabupaten Sragen tahapannya kemarin sudah dilantik untuk Dewan Pembina Saka Adiasta. Nah, setelah itu nanti tahapannya nanti akan kita rekrut peserta-peserta yang mana kita akan jaring di masing-masing sekolahan yang nanti menjadi peserta AG. Apa saja skill atau keahlian khusus di bidang pengawasan pemilu yang diajarkan kepada adik-adik pramuka dalam Saka Adiasta pemilu Pak? Oh, banyak Mbak. Karena di dalam itu nanti kan ada yang namanya krida. Krida itu ada 3 kalau nggak salah. Ada krida pengawasan, ada krida penyelesaian sengketa, ada krida penanganan pelanggaran. Jadi di dalamnya itu
apa yang ada di Bawaslu secara garis besar itu nanti akan diajarkan semua kepada adik-adik Saka. Jadi juga komplit, ada pencegahan, ada penyelesaian sengketa, nanti akan kita ajarkan di pertemuan rutin. Oh mungkin tahap pertama pencegahan, terus penyelesaian sengketa, nanti bagaimana cara menangani pelanggaran. Semuanya akan kita ajarkan, sama persis dengan pengawas ad hoc. Oke. Terakhir ya Pak, kita membahas terkait kehumasan. Di era digital saat ini, Humas menjadi wajah lembaga. Bisa paparkan data berapa jumlah berita yang telah dipublikasikan di website resmi Bawaslu Kabupaten sejauh ini Pak? Baik, jadi pencegahan sudah Parmas Humas, sekarang masuk pada Humas. Jadi ketika kita melihat Humas, hubungan masyarakat, tapi dalam hal ini nanti akan di-breakdown dalam bentuk publikasi. Kita tahu sendiri teman-teman sahabat Bawaslu, media sosial sudah menjamur, bahkan menjadi bukan kebutuhan sekunder, bahkan sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Semua mulai dari kecil sampai dewasa, dari yang muda sampai tua, semuanya konsumsi media sosial. Nah, media sosial perannya sangat penting, bahkan ada sesuatu yang salah ketika diulang-ulang, seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Maka dari itu perlu yang namanya secara kelembagaan, secara tanggung jawab, kita juga ekspos dan pendidikan demokrasi. Jadi secara data, saya bacakan ya, secara data, jadi media sosial Bawaslu Kabupaten Sragen, Instagram selama tahun 2025 sudah ada 607 postingan konten, yang mana itu hasil produk Humas Bawaslu Kabupaten Sragen. Untuk Facebook juga sama 607 karena Instagram dan Facebook itu terkait, disinkronkan. Twitter juga 607 konten. Untuk TikTok 47 konten, untuk YouTube 37 konten, dan untuk web ada 116 berita. Dari ratusan konten dan ratusan berita, itu semuanya bersifat edukatif dan informatif. Harapannya apa? Yang ada di Bawaslu, yang dilakukan Bawaslu diketahui oleh masyarakat umum karena kita lembaga kenegaraan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Angkanya itu Mbak. Ya memang nggak terlalu signifikan, tapi ini sudah banyak lah, 600-an. Apa strategi Humas ke depan agar masyarakat tidak hanya mengenal sekedar Bawaslu, tetapi juga benar-benar paham mengenai fungsi pengawasan pemilu Pak? Ini. Jadi saya masuk pertama, ya memang saya menjadi PR besar. Ketika saya di daerah, masyarakat itu tidak banyak yang tahu Bawaslu itu apa. Jadi dari mana Pak? Dari Bawaslu. Bawaslu itu apa Pak? Taunya kalau penyelenggara pemilu itu taunya KPU. Jadi seolah-olah semuanya hanya KPU, padahal penyelenggara pemilu ada 3. Nah, kita secara aktif selain lewat media sosial, kita untuk memahamkan masyarakat lewat apa? Lewat Parmas tadi. Jadi tidak semuanya lewat Humas, tidak. Humas itu yang kita daring, tapi yang kita luring, ketemu langsung, bisa ke organisasi kemasyarakatan, bisa ke organisasi kepemudaan, kita bisa ke sekolahan, yang mana itu nanti kita akan secara rutin Bawaslu mengajar di masing-masing sekolahan maupun di kampus. Mohon untuk Pak Sumadi memberikan closing statement untuk menutup podcast kali ini Pak. Baik, sebagai penutup, saya Sumadi selaku Kordif Pencegahan Parmas dan Humas berpesan pada masyarakat Kabupaten Sragen secara umum, khususnya para pegiat pemilu, mari demokrasi, ruang demokrasi di Kabupaten Sragen kita hidupkan. Bicara demokrasi bukan hanya tentang pemilu, bicara demokrasi bukan hanya waktu saat pemilu, tapi bicara demokrasi bisa kita obrolkan di warung kopi, di meja makan keluarga, di kantor, di ruang-ruang terbuka. Semakin banyak yang berbicara tentang demokrasi, maka saya yakin demokrasi yang ada di Kabupaten Sragen akan semakin bagus. Terima kasih dari saya, salam sehat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Menarik sekali guys sahabat Bawaslu. Banyak sekali informasi dan materi penting yang disampaikan oleh Bapak Sumadi, khususnya terkait strategi pencegahan berbasis data, kolaborasi lintas lembaga, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumadi atas Sama-sama. Senang, Mbak. Nggih. Untuk sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share media Bawaslu Kabupaten Sragen agar selalu mendapatkan informasi terbaru terkait sosialisasi dan pengawasan pemilu. Mari menjadi pemilih yang berintegritas dan jangan ragu melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Saya Maria Rosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.